Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Putra, NIM 19059090, mata kuliah Manajemen Usaha Kecil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester saya. Langsung saja, UMKM yang saya pilih di Kota Padang itunya Sulaman Benang Emas, di mana beralamat di Kelurahan Batung Tabak, Kecamatan Lubuk Bagalung, Padang, Sumatera Barat. Pada pertanyaan pertama, apa pemasaran yang digunakan? Pemasaran yang digunakan Kampung Sulaman Emas ini dengan relationship marketing, di mana membangun hubungan dengan konsumen, dan juga pemasaran juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Pertanyaan kedua, bagaimana bauran pemasaran yang dapat memuaskan konsumen menjadi konsumen setia? Kerajinan Sulaman Emas, sebuah usaha yang sudah berdiri sejak lama. Produk yang dihasilkan adalah produk unggulan dan mampu bersaing di pasaran, sehingga proses pemasaran bisa dilakukan dengan mudah. Pemasaran dilakukan dengan media sosial dan juga langsung dari konsumen. Harga yang ditawarkan dengan produk sangat relatif standar, sesuai dengan motif dan bahan dasar produk. Proses produksi dari produk ini memakan waktu yang cukup lama, karena tingkat kesulitan membuat produk cukup tinggi, dan juga orang-orang yang terlibat dalam usaha ini cukup kompetitif dan memahami konsumen. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh gagasan produk? Produk yang dihasilkan di Sulaman Benang Emas ini adalah produk yang memiliki kualitas bagus, di mana bahan baku yang menggunakan bahan baku terbaik. Ada beberapa bahan baku yang didatangkan dari luar negeri. Itulah mengapa produk ini menjadi berkualitas. Pemasaran produk bisa dengan media sosial dan juga secara langsung. Produk ini terdapat di toko Wen Pelaminan di kawasan Batung Tabak. Toko ini mengkoleksi selendang dan sulaman hasil kerajinan Sulaman Benang Emas. Yang keempat, sebutkan beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan saluran distribusi. Pertimbangan pasar konsumen atau industri pasar, jumlah pembeli yang potensial, pertimbangan barang, nilai unit besar dan berat barang, pertimbangan perusahaan dan sumber pembelanjaan. Yang kelima, faktor apa yang mempengaruhi efektivitas promosi dan faktor apa yang mempengaruhi pemilihan promosi. Sebutkan dan jelaskan tujuan dalam menetapkan harga. Faktor yang mempengaruhi efektivitas promosi yaitu produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, kualitas produk yang tidak bagus, harga yang terlalu tinggi. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode promosi, tentunya tujuan promosi, jenis produk, infrastruktur dan sumber daya perusahaan, siklus hidup produk, infrastruktur produk, dan ukuran pasar. Strategi penetapan harga pertama untuk kestabilan harga. Hal ini biasanya untuk perusahaan yang memegang kendali dengan harga, untuk mempertahankan dan meningkatkan bagiannya dalam pasar, untuk menghadapi dan memecah persaingan dan menjaga kestabilitasan harga. Berorientasi pada citra image perusahaan dapat dibentuk melalui harga. Yang keenam, jelaskan dampak penetapan harga bagi perusahaan. Penetapan harga akan memberikan dampak pada persaingan. Sulaman Benang Emas memberikan harga yang relatif standar, dan juga penetapan harga mempengaruhi proses pemasaran dan distribusi produk di Sulaman Benang Emas. Jelaskan tujuan penetapan harga dan cara memperoleh gagasan produk. Manfaat distribusi. Untuk menjaga kestabilan harga sebuah produk, untuk memecahkan persaingan dari luar perusahaan, untuk mempertahankan bagiannya dalam pasar. Cara memperoleh gagasan produk dengan cara melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok pelanggan, melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan, dan mencari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Lakukan riset yang mengganggu pelanggan, ciptakan ruangan gagasan dan yang dapat diakses dengan mudah. Manfaat distribusi bagi perusahaan, menjamin keseimbangan produk, menjamin produksi sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Yang ke-8, sebutkan faktor yang menentukan saluran distribusi. Pertimbangan pasar, pertimbangan barang, dan pertimbangan perusahaan. 9. Apa manfaat adanya promosi? Bisa membujuk pelanggan untuk memiliki suatu barang, bisa menyampaikan keunggulan yang dimiliki barang tersebut, menambah nilai dari bisnis yang dijalankan, dan dapat menunjang penjualan dari produk. Yang terakhir, 10. Alasan penggunaan bauran promosi. Dengan promosi bisa menarik konsumen untuk memiliki produk, dan agar promosi bisa mengangkat nilai suatu produk dan bisa menyampaikan informasi terkait dengan produk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.